Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul yang saya ambil, Pendidikan Berbasis Kemanusiaan, Telaah Hakikat Manusia dalam Filsafat Pendidikan, yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Andos Jan Amori, Magister Pendidikan. Pada bagian pertama yaitu identitas yang pertama dengan saya sendiri, Ade Ayu Maharani dengan NIM 20234040555 kelas PGSD 3B. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pendidikan sebagai proses fundamental dalam membentuk peradaban manusia di mana filsafat berperan sebagai induk ilmu pengetahuan. Hisma dalam Sarangi 2021. Meski awalnya dipahami sebagai transformasi menyeluruh, pendidikan modern telah mengalami disorientasi dari esensi kemanusiaan. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang hakikat manusia dalam konteks pendidikan, di mana dimensi filosofis sering terabaikan dalam praktiknya. Dampaknya, pendidikan modern hanya menghasilkan generasi yang terampil secara teknis, namun miskin nilai kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam tentang hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan guna membangun landasan konsep yang kokoh. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih humanis, menghargai keunikan individu, dan memfasilitasi perkembangan manusia tanpa batas. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, berikut adalah beberapa rumusan masalah, tujuan, dan manfaat pembahasan yang dapat diberikan. Pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana konsepsi hakikat manusia dalam berbagai aliran filsafat pendidikan dapat memberikan landasan teoritis bagi pengembangan pendidikan berbasis kemanusiaan. Kedua, bagaimana dampak reduksi nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikan modern terhadap perkembangan potensi peserta didik secara holistik. 3. Bagaimana implementasi pendidikan berbasis kemanusiaan dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan duhaminisasi dalam praktik pendidikan kontemporer. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembahasan. Pertama, mengkaji konsep hakikat manusia dalam berbagai aliran filsafat pendidikan sebagai dasar pengembangan pendidikan berbasis kemanusiaan. Kemudian yang kedua, menyelidiki permasalahan sistem pendidikan modern yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, menemukan solusi praktis untuk menerapkan pendidikan berbasis kemanusiaan dalam sistem pendidikan kontemporer. Selanjutnya, manfaat pembahasan. 1. Memperluas pemahaman tentang konsep pendidikan berbasis kemanusiaan dalam kajian filsafat pendidikan. Kedua, memberikan landasan teoritis untuk pengembangan model pembelajaran yang lebih humanis. 3. Memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara filsafat pendidikan dan praktik pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah materi pembahasan. Yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan realitas objektif yang menggambarkan esensi manusia secara utuh, bukan sekedar kondisi sementara atau labil. Menurut Muhammad Kristiawan tahun 2018 halaman 72, pemahaman tentang hakikat manusia berkaitan erat dengan potensi dan interaksinya dengan lingkungan sebagai unsur pembeda. Seiring perkembangan pemikiran manusia, muncul berbagai pandangan dan aliran yang memaknai hakikat manusia secara berbeda, baik secara konseptual maupun tekstual. Afrahul Fadilah Dulai tahun 2021 halaman 86 menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia utuh dengan memperhatikan kesatuan aspek fisik dan rohani, individualitas sosial dan kognitif afektif serta psikomotorik. Baik, selanjutnya adalah hakikat pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensi dalam aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Menurut Muhammad Hasan tahun 2023 halaman 39 menekankan dua konsep penting, yaitu pedagogi pendidikan dan pedagogi ilmu pendidikan, yang mencakup 4 dimensi manusia, yaitu keindividuan, kesosialisasian, kesusilaan, dan keberagaman. Menurut Abdul Muiz Tabrani tahun 2015 halaman 65 menegaskan bahwa pendidikan memerlukan landasan filosofis dan praktis untuk menciptakan sistem yang ideal. Pendidikan dapat dipahami dalam 3 konteks, dalam arti luas pengalaman belajar sepanjang hayat, arti sempit pendidikan formal di sekolah atau madrasah, dan definisi alternatif usaha terencana oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hakikat pendidikan mencakup yaitu yang pertama, proses interaksi manusia yang seimbang. Selanjutnya, persiapan menghadapi perubahan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup pribadi dan sosial. Kemudian yang terakhir, belajar sepanjang hidup, penerapan prinsip iptek untuk membentukkan manusia yang seutuhnya. Baik, materi selanjutnya adalah hakikat manusia dalam pendidikan.
Menurut Abdul Mustabrani tahun 2013 halaman 19 menyatakan bahwa manusia memiliki potensi alamiah untuk mengembangkan kepribadiannya menjadi makhluk yang berdaya melalui pendidikan. Namun perkembangan pendidikan saat ini mengalami disorientasi dan tujuan awalnya membentuk manusia seutuhnya berubah menjadi sekedar pabrik intelektual yang hampa nilai filosofis. Kondisi ini menciptakan kritis di mana pendidikan hanya menghasilkan intelektual yang kering dan moralitas dan etika yang bermasyarakat. Faktanya, banyak individu yang justru terjebak dalam perilaku menyimpang, bertentangan dengan tujuan pendidikan yang seharusnya, melahirkan individu yang merdeka, matang, bertanggung jawab, dan peka terhadap masalah dan sosial. Solusinya adalah transformasi pendidikan yang berwawasan global dan kooperatif, menghargai potensi setiap individu untuk berkembang secara wajar dan manusiawi. Di era globalisasi, pendidikan harus mampu menciptakan generasi kritis yang siap menghadapi tantangan global. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan manusia yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga humanis. Baik, materi yang terakhir adalah hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Menurut Nila Hasanah tahun 2022 halaman 86, mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi manusia. Hubungan antara manusia dan pendidikan sangat erat karena manusia berperan ganda sebagai subjek sekaligus objek dalam pendidikan. Tanpa pemahaman tentang manusia, ibarat praktik tanpa teori. Untuk pendidikan yang efektif, diperlukan pemahaman mendalam tentang sifat individu dan potensi unik setiap manusia. Tanpa pemahaman ini, pendidikan bisa salah arah, bahkan merusak berat manusia jika digunakan secara negatif. Letak hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan membentuk mata rantai yang tak terpisahkan, yakni filsafat mengkaji hakikat manusia, pendidikan mengembangkan potensi berdasarkan esensi manusia. Kemudian, filsafat menjadi individu yang memberikan dasar-dasar usul manusia membutuhkan pendidikan untuk perkembangan diri. Kemudian, filsafat memberikan pola pikir yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Pertama, simpulan. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan modern saat ini menghadapi tantangan berupa disorientasi yang menjauhkan dari esensi kemanusiaan yang disebabkan oleh pemahaman yang dangkal tentang hakikat manusia dalam konteks pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai landasan fundamental seharusnya memberikan pemahaman komprehensif tentang manusia sebagai makhluk multidimensional, yaitu fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Namun, dimensi filosofis ini sering diabaikan dalam praktik pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan sistem pendidikan yang cenderung menghasilkan generasi yang hanya terampil secara teknis, tetapi kurang memahami dan menghayati nilai kemanusiaan secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengalihkan orientasi pendidikan pada hakikat kemanusiaan melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang filsafat pendidikan. Nah, berikut ini adalah saran yang dapat disampaikan. Yang pertama, perlu dilakukannya penguatan pemahaman tentang hakikat manusia dalam konteks pendidikan melalui kajian filsafat pendidikan yang lebih mendalam. Kemudian selanjutnya, mengembangkan sistem pendidikan yang lebih memperhatikan seluruh dimensi kemanusiaan, fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dalam praktik pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek penyelenggara pendidikan. Demikianlah tadi presentasi video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.